Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jason dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 kelas 01. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita dari Luc Tomsa dan Roberto Hernandez yang berdasar pada Communication Accommodation Theory. Jadi diceritakan ada seorang sarjana yang lulus pada musim semi. Sarjana ini berusia 22 tahun bernama Luc Tomsa. Luc Tomsa ini lulus dengan nilai rata-rata 3,86 dan dia tahu bahwa dia merupakan lulusan dengan nilai baik dan mendapatkan 2 gelar sarjana, yaitu sarjana bahasa Spanyol dan sarjana komunikasi. Sehingga Luc Tomsa merasa memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kemudian, Luc Tomsa mendapat kesempatan wawancara dengan sebuah perusahaan akuntansi yang cukup besar. Perusahaan tersebut sedang mencari seseorang karyawan untuk bekerja di bagian Departemen Sumber Daya Manusia. Dan posisi ini membutuhkan keahlian dalam 2 bahasa. Kemudian Luc Tomsa terbang ke Denver untuk melakukan wawancara tatap muka pertamanya dengan Roberto Hernandez yang merupakan seorang direktur bagian HRD. Kemudian terjadilah percakapan antara kedua pria ini. "Selamat pagi, Luc," kata Roberto, yang sempat mengucapkan bahasa Spanyol Buenos dias. "Selamat, Pak." Belum selesai Luc melanjutkan perkataannya, kemudian ia berkata Buenos dias juga, yang artinya selamat pagi, Pak Hernandez, jawab Luc. Setelah rasa ketegangan cukup mereda, Luc langsung merasa nyaman dengan calon bosnya tersebut. Kemudian Pak Roberto berkata, "Silakan duduk, saya harap penerbanganmu tadi malam baik-baik saja. Karena saya tahu bahwa di saat-saat seperti tahun ini ada terjadi sedikit guncangan, terutama di wilayah Rockies." Kemudian Luc bercerita bahwa di penerbangannya ia memilih untuk menonton film karena ketika menonton film itu membuatnya tidak terpengaruh dari suara-suara bising lain dan juga suara-suara percakapan orang-orang di sekitarnya yang cukup keras, kata Luc. Kemudian percakapan mereka kembali berlanjut. Luc merasa sedikit gelisah. Tetapi jika diperhatikan, kecepatan berbicaranya sedikit menurun. Hal ini ia lakukan untuk menyamakan dengan kecepatan berbicara Pak Roberto. Sejauh ini Luc masih merasa canggung karena dia tidak tahu persis kapan tepatnya Pak Hernandez akan mengubah topik pembicaraannya dari masalah penerbangan ke masalah pekerjaan. Singkat cerita, Pak Roberto mulai berbicara lebih jauh tentang kedua anak laki-lakinya yang suka terbang. Dan ia juga menceritakan istrinya yang sedikit berbeda karena mungkin istrinya mengalami takut terbang. Pak Roberto berharap istrinya bisa memiliki sikap yang sama seperti Luc. Luc kemudian menjawab, "Hei, itu mungkin hanya masalah keberanian." Atau dalam bahasa Spanyol yang mengucapkan kata machismo. Pak Roberto kemudian sedikit dikejutkan dengan penggunaan kata machismo yang diucapkan oleh Luc. Ia merasa bahwa mungkin pelamar kerja mengalami gugup dan menggunakan bahasa asing merupakan kebiasaan mereka ketika mereka gugup. Tetapi hal tersebut tidak lepas dari perhatian Pak Roberto yang mengetahui bahwa Luc telah berbicara bahasa Spanyol ke orang Meksiko Amerika yang memiliki aksen yang kuat. Kemudian Pak Roberto berkata, "Saya percaya kamu datang ke sini dengan banyak pertanyaan. Biarkan saya menjawab satu persatu pertanyaan yang tidak kita bicarakan di telepon, yaitu masalah gaji Anda."
Kemudian Luke menjawab dalam bahasa Spanyol está bien, yang artinya tidak perlu. Luke hanya ingin tahu lebih tentang pekerjaan dan apa saja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Saya mungkin bisa mendapat gaji kecil nantinya jika Anda mau, jawab Luke. Kemudian Pak Roberto berkata, itu tidak mungkin. Aku dapat memberitahumu bahwa kamu dapat mendapat gaji yang cukup besar karena berdasar apa yang telah kamu cantumkan di CV. Karena kami juga senang melihat ketertarikan Anda pada perusahaan ini. Kemudian Luke mengucapkan terima kasih dan berkata, saya harus mengatakan sejujurnya bahwa saya belum siap untuk seketika membicarakan masalah gaji, tetapi saya menghargainya. Terima kasih banyak atau muchas gracias dalam bahasa Spanyol. Sambil senyum kecil, kata Luke. Kemudian Pak Roberto merasa sedikit gelisah atau kurang nyaman dengan seringnya Luke menambahkan atau menggunakan bahasa Spanyol ke dalam percakapan mereka berdua. Mungkin Pak Roberto bisa membalas salam awal yang diberikan karena Pak Roberto memang yang memulai menggunakan bahasa Spanyol. Tetapi kemudian Luke melanjutkan dengan bahasa-bahasa Spanyol yang lainnya. Tentu hal ini membuat Pak Roberto sedikit kesulitan. Pak Roberto tidak tahu apakah akan meminta Luke untuk pergi atau hanya berkata betapa bingungnya Pak Roberto karena Luke terlalu gigih. Tetapi tentu saja Pak Roberto memilih untuk tetap diam dan menghadapi Luke tersebut. Ia berkata, Luke, aku agak kaget dengan keanehanmu karena penggunaan bahasa Spanyol. Kemudian Luke menjelaskan, saya minta maaf Pak Roberto jika penggunaan bahasa Spanyol saya membuat Anda tersinggung. Saya menyadari bahwa saya menggunakan bahasa Spanyol untuk menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Atau mungkin hanya untuk menunjukkan bahwa saya dapat berbicara dalam dua bahasa. Saya benar-benar minta maaf, kata Luke. Luke merasa marah pada dirinya sendiri karena membuat dirinya sendiri seperti seorang idiot dan beranggapan dia akan kehilangan pekerjaannya tersebut. Mungkin dia sudah beradaptasi dengan susah payah. Mungkin wawancara ini bukan merupakan tempat yang tepat untuk menunjukkan kemampuan bahasa Spanyolnya. Mungkin dia salah membaca situasi. Kemudian Pak Roberto menjawab dan memberi saran. Dengar Luke, saya sudah berada di perusahaan ini selama kira-kira 15 tahun dan saya melihat banyak orang datang dan pergi. Saya berharap kamu menjadi salah satu orang yang datang dan bertahan. Saya harap kamu jangan mencemaskan hal ini tadi. Saya tahu saya harus memulai dengan salam Denver tradisional. Dan belum selesai Pak Roberto menjawab, Luke memotong pembicaraan tersebut. Dan saya pikir saya harus tutup mulut dan tidak berpura-pura bahwa saya ahli dalam bahasa asing. Sungguh saya minta maaf atas hal ini, kata Luke. Kemudian Pak Roberto hanya menjawab kata Luke tadi dengan sebuah senyuman dan berkata, mari sekarang kita lanjutkan sisa wawancara ini. Demikianlah cerita dari Luke Tomsa dan Roberto Hernandez. Sekian dan terima kasih.